Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semua tetap tercurah terlimpah ruah kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan, minta ziyadah doa dari semua ikhwan akhwat tepat di hari ini eh, istri saya tercinta maulid berulang tahun yang ke-37. Dan di bulan ini pula ada Bunda Haya, ada saudara-saudara kita siapapun yang di bulan ini dilahirkan. Gitu. Maka pertama saya akan mengucapkan selamat hari melahirkan untuk ibunda-imbunda tercinta yang sudah melahirkan putra-putri yang luar biasa. Dan selamat hari dilahirkan, selamat maulid untuk semua saudara-saudara kita, orang tua kita, Bunda Haya, dan terkhusus bagi hari ini untuk istriku tercinta, Bunda Ufi, Bunda Supriyati Ningsi yang bermaulid yang ke-37. Mohon diaminkan, kita ziyadah doa ini ikut doa dari Guru Agung kita. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya Amin, serta amin, mulia, serta amin, mulia. amin, Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat amin, panjang umur kita doakan. Selalu amin, sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Dan amin, bahagia. Dan bahagia. Ini hormati amin. bangsa Baos, surah dilakukan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat Maulid Bunda. Semoga panjang yuswa, sehat walafiat, tambah berkah, tambah istiqomah dalam mengamankan, melestarikan ajaran dari Guru Agung, dan semoga kita selalu dibersamakan dengan Guru Agung lebih dari selamanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita terus diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur. Kita ikut dengan Guru Agung selalu diberikan kabar gembira. Guru Agung itu selalu paling pandai untuk membahagiakan semua murid-muridnya. Dan semua yang terucap dari lisannya bisa jadi hanya terdengar celoteh, tapi itu adalah ilmu yang luar biasa. Banyak cerita-cerita yang saya bisa bagikan ini sebagai tambah-tambah keyakinan kepada Guru Agung. Yang pertama, tahun 2009, setelah saya bersama putri beliau, dengan Bunda Witrin, dan Abi Dadang ikut di acara televisi Dai TPI dan Dai Daiyah TPI. Dan setelah acara itu usai, saya berteman baik. Dan akhirnya Bunda Witrin, Abi Dadang selalu berpesan, kalau saya ngaji ke daerah sana, Tasik, Indramayu, Kuningan, pokoknya kalau ngelewat wilayah Ciamis, pokoknya pulangnya harus mampir. Dan itu saya biasakan, saya mampir. Dulu ya bahasanya hanya sekedar mampir, main ke rumah temen. Walaupun setelah itu, biasa kalau mau pamit, bertemu dengan pengusaha abah. Dan saya tahunya adalah, yaitu adalah abahnya atau bapaknya teman saya, seorang ulama besar, dan yang paling melekat di otak saya, beliau adalah tangan kanannya Abah Anom. Itu dulu hanya sampai segitu. Walaupun di perjalanan itu sudah banyak ilmu yang saya peroleh. Di antaranya, satu, setiap saya datang ke sana, setelah selesai ngaji, lalu ke Sirna Rasa, jam 1, jam 2, jam berapapun itu. Posisi Abah pasti posisinya sedang di masjid. Dan saya baru bisa bertemu dengan beliau itu pas setelah sholat subuh. Setelah itu saya pamit berangkat lagi ke Bogor. Seiring berjalannya waktu saya bertanya ke Abi Dadang, sebenarnya Abah itu kapan tidurnya? Kok setiap saya kesini ya Abah itu posisinya ya
sedang tidak tidur, sedang tawajuh saja, duduk. Lalu dijawab oleh mantunya, oleh Abi Dadang. Saya juga katanya dulu pernah nanya, Abah itu kapan tidurnya, kapan istirahatnya. Dan jawaban pertama ini sebagai ilmu pertama yang saya dapat dari Abah. Apa katanya? Ah, Abah mah, ini sudah translate jadi bahasa Indonesia ya. Abah mah sadar diri, masih banyak kemauan, banyak cita-cita, banyak keinginan. Kali aja kalau tidurnya lebih sedikit, bisa menyeimbangkan dengan begitu banyaknya kemauan dan cita-cita. Jadi Abah itu sih tidurnya sedikit, lebih banyak meleknya, lebih banyak pikirnya, karena sadar masih banyak keinginan, kemauan, cita-cita, dan harapan dan doa. Ya kali aja kalau meleknya lebih banyak, mah bisa menyeimbangkan dengan banyaknya keinginan. Masya Allah, ini ilmu luar biasa. Itu dulu, ya. Bagi sekarang makin kesini makin melekat, kita makin tahu bahwa Abah itu tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak ingin apa-apa. Kecuali hanya satu, gurunya saja, Abah Anum. Maka dari sini pelajaran satu untuk kita semuanya. Kita mah lebih pengen apa-apa, pengen punya apa-apa, mau apa-apa, tapi kadang lebih banyak tidurnya, lebih banyak meremnya. Bahkan lagi acara manakiban pun, terutama yang online gitu, yang offline ya, itu di tempat manakiban saja bisa saja di antara kita itu sudah niat. Tidur saja sampai diniatkan. Ah, pokoknya mah pulang manakiban ini harus tidur dulu. Jadi tidurnya aja kita sudah diniatkan mau tidur. Masya Allah. Bahkan yang Abah sering kita dengar, dulu kan hal biasa seorang ibu, anaknya nangis terus, ditimang-timang, bahkan anaknya belum mau tidur, walaupun nggak nangis, ditimang, dinyanyiin supaya cepat tidur. Kata Abah, Masya Allah. Kalau sekarang pas dengar kata Abah, itu orang tua tega, kata Abah. Anaknya belum mau tidur, ditimang-timang supaya tidur. Tidurlah sayang, misalnya gitu. Akhirnya apa? Itu teh sedang apa? Sedang mempercepat kematian anaknya. Karena tidur itu, annahum akul maut. Tidur itu adalah saudaranya maut. Jadi anak yang belum mau tidur disuruh tidur, tidur kan dipaksa suruh tidur, suruh cepat mati kata Allah. Masya Allah itu istighfarnya saya kalau dengar gitu. Ini kebiasaan secara umum. Setelah dapat ilmu dari Abah, Masya Allah. Banyak keinginan, banyak kemauan, banyak cita-cita, banyak harapan dan doa. Maka ya tidurnya harus lebih sedikit dibandingkan meleknya. Meleknya harus lebih banyak. Maka itu adalah ilmu pertama yang diperoleh. Sadar diri. Kalau kita di antara kita mah ikhwan dan makomnya memang masih makom banyak keinginan, banyak kemauan, gitu ya. Maka tidak jadi masalah kata Abah. Berarti kalau begitu zikirnya harus di atas rata-rata. Kalau orang yang nggak punya kemauan, masalahnya dikit, ya 165 ya oke lah standar biasa, gitu ya. Tapi kalau bagi kita yang masih banyak kemauan, banyak keinginan, banyak harapan dan doa. 165 itu baru patokan dasar, harus lebih dikali-kali. Dibalikin jadi 561. Bahkan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi sampai tidak terhitung sehingga mengkikis semua rasa keinginan yang ada pada diri kita. Akhirnya apa? Kalau keinginannya sudah longsor, keinginan sudah tidak ada pada diri kita. Akhirnya apa? Jangankan yang kita inginkan, yang belum kita inginkan pun ini janji Allah kata sahabat, maka Allah sudah mempersiapkan apapun. Jangankan yang kita inginkan, yang belum kita inginkan pun sudah disiapkan oleh Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi itu kebahagiaan yang luar biasa. Makin ke sini datang lagi. Saya menyaksikan langsung begitu indahnya Abah memberi kebahagiaan kepada kita semua. Tidak pernah Abah itu menjatuhkan seorang misalnya cerita dijatuhkan tidak, tapi malah dibahagiakan. Datang seorang suami, seorang ayah bilang ke Abah, Abah, kata Abah, kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleha, berarti orang tuanya harus jadi orang tua yang soleh. Tapi gimana saya, Abah? Kata Abah, gimana apanya? Saya itu sebagai orang tua, dulu saya itu tukang maksiat. Semua kemaksiatan sudah saya lalap, semua kemaksiatan sudah saya coba. Terus, ya iya saya khawatir gimana saya punya anak yang soleh, Abah. Kalau sayanya aja dulu tukang maksiat, tukang melakukan dosa. Apa pertanyaan Abah coba? Kata Abah, kapan itu maksiat bikin dosa?
Dulu Abah. Kalau sekarang? Kalau sekarang mau udah enggak Abah. Ya sudah. Berarti yang sekarang aja. Masya Allah. Itu kata Abah. Ya sudah. Kalau pernah melakukan maksiat, maka dosa dulu. Ya sudah, jangan diingat-ingat. Sekarang sudah tidak maksiat, tidak melakukan dosa. Ya sudah, yang sekarang aja. Terus pertahankan. Dosa itu jangan diingat-ingat. Tapi yang harus diingat itu Allah. Kalau sekarang sudah ingat kepada Allah, ya sudah terus ingat saja sama Allah. Ciri orang taubatnya sudah diterima oleh Allah ketika seseorang yang diingat itu cuma Allah. Sudah. Masya Allah, bahagianya itu seorang ayah. Meyakinkan dia. Karena dia yakin. Kalau dia sudah terus ingat kepada Allah, berarti otomatis taubatnya diterima. Bukan cuma jadi soleh. Karena dibawa oleh yang soleh, oleh Abah. Maka dia yakin putra-putrinya akan jadi putra-putri yang soleh dan soleh. Masya Allah. Bahagia lagi. Senang lagi. Bersyukur lagi. Ini luar biasa kita punya guru agama. Datang lagi tamu. Suami istri sudah agak sepuh. Lama. Ikhwan sudah. Kayaknya Ikhwan sudah lama. Tiba-tiba istrinya curhat ke Abah. Abah. Aduh ya Allah Abah. Suami saya si Bapak. Sekarang sudah mulai makin sepuh. Suka sakit-sakitan. Dan akhirnya hafalan-hafalannya hilang Abah. Yang tadinya khotaman lancar. Hafal. Norolong. Gitu, kalau kata Rasulullah. Hafal lancar Abah. Tidak ada kendala. Sekarang mah apa? Baca khotaman baru seperempat juga. Sudah ngeheng. Lama. Lupa Abah. Terus. Amalia-amalia. Sholat-sholat sunnah. Lupa Abah. Sudah banyak lupanya. Gimana ini Abah? Aduh. Kok jadi begini? Kata istri. Apa kata Abah? Sekarang lupa. Tapi dulu mah apa? Apa? Dulu mah Abah lancar. Semuanya khotaman. Itu amalia semuanya hafal Abah. Ya udah. Kalau sekarang udah mulai lupa nggak apa-apa. Toh dulu udah pernah ingat ini, kata Abah. Masya Allah. Jadi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kalau sekarang sudah mulai agak lupa-lupa, nggak apa-apa. Toh udah pernah ingat ini, nggak apa. Jalani saja, syukuri saja, nikmati saja. Sudah waktunya seperti ini. Ini ilmu ridho namanya. Masya Allah. Ini kebahagiaan luar biasa. Abah itu tidak pernah. Gimana misalnya ngomong, oh nggak bisa begitu. Yang tadinya hafal ya harus hafal lagi. Gimana pun caranya. Harus hafal. Nggak gitu, nggak. Tapi apa? Tapi dulu hafal. Hafal apa? Khotaman, amalia, semuanya hafal. Apa? Norolong, lancar. Gitu ya. Tapi sekarang mau suka ngeheng. Sekarang jawaban Abah itu. Masya Allah. Saya ikut senang saya yang berada di situ. Kata Abah. Biar. Kalau sekarang udah mulai lupa. Dia anda dulu udah pernah ingat ini. Nggak apa-apa. Semua kebaikan, niat kebaikan. Tidak ada yang keliru. Tidak akan ada yang tertukar. Semuanya sudah tercatat rapi. Masya Allah. Dan ingat lagi. Yang sering populer. Dan ini menjadi dalil kita semuanya. Kebahagiaan untuk kita semua murid-murid bangsa Abah. Apa? Kalau kita ikhwan akhwat. Merasa begitu banyak amaliyah. Bacaan amaliyah yang harus kita amalkan. Kita baca. Kata Abah. Kalau belum bisa mengamalkan semuanya. Minimal jangan tinggalkan semuanya. Kalau belum bisa mengamalkan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Kita tahu, ikhwan akhwat, Abah paling tahu. Semua murid-muridnya itu dengan kapasitas, dengan tugasnya, dengan kerjaannya semuanya. Tahu, Abah itu tahu semuanya. Tapi ketika dia masih memaksimalkan amalia, amalan yang dicontohkan oleh Guru Agung, mana saja yang masih dibisakan semuanya. Asal tidak ditinggalkan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Maka kata Abah apa? Biarin kurang-kurangnya mah biarin Abah saja yang melengkapinya. Masya Allah. Kan kita mah sadar, kita mah masih banyak kurangnya. Selalu saja ada kurang. Semangat, amaliannya, tahajudnya semuanya. Pas tasbihnya melehoy. Hanya banyak di antara kita. Habis tahajud langsung ditutup witir. Tasbihnya didiskon. Ada di antara kita amaliah malam cakep. Bentuk sampai subuh keren zikirnya. Habis subuh nonggeng. Nungguin isyrok lama, kelewat, bangun jam 10, masih ada di antara kita. Rajin manakibannya, tapi belum bisa. Sebelum maghrib sudah standby di tempat manakib. Nyampainya itu pasti setelah khotaman isya, pas waktu makan. Ada.
Tapi biarin saja, itu proses. Dia masih syukur pulang kerja ngebela-belain pengen tetap ikut manakiban, langsung datang ke tempat manakiban. Tanpa apa? Tanpa ke rumahnya dulu. Ngebela. Jangan langsung dicela, jangan langsung oh sengaja numpang makan aja. Nggak gitu proses. Semua langkah kita yang sudah ditalkin oleh para sahabat, apapun yang kita lakukan, semuanya sudah dalam deteksi guru agung. Terutama dalam kebaikan, semuanya. Semuanya. Maka kalau belum bisa mengamalkan semuanya, minimal jangan tinggalkan semuanya. Ini kebahagiaan, ini kabar gembira, berita gembira untuk semua kita. Tapi balik lagi kepada individu kita masing-masing. Kita akan tetap begitu. Ya, guru kita akan menutupi. Ya, guru kita akan melengkapi. Tapi apa kita tidak berusaha untuk naik kelas? Berusaha untuk bisa ya kita tingkatin deh. Kalau biasa datangnya habis Isya, gimana pun caranya kita tetap harus berusaha supaya minimal Isya kebagian deh berjamaah. Oh Isya ternyata ini nih tuh terus begitu. Ah nanti mau nyoba-nyoba kalau lagi libur atau gimana mau usahain pokoknya maghrib harus sudah berjamaah ikut berjamaah tempat manakib. Terus berproses, terus berproses. Kembali kepada diri dengan penuh keyakinan, dengan penuh keyakinan bahwa kita terus dibimbing, dipantau oleh Guru Agung, maka semuanya akan jadi indah, akan jadi kebahagiaan. Maka kalau orang apa namanya wukuf makan, wukuf tempat, wukuf zaman, wukuf waktu yang sudah ditentukan, kita kapanpun, dimanapun, wukuful kolbi. Apapun aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, kita meyakin kita sudah dalam keadaan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala selama kita ikut dengan sosok yang sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ikut dengannya akan terbawa kepadanya. Pokoknya syaratnya satu saja, saya sering menyampaikan gitu ya. Ingin selamat, ikut saja. Ingin selamat, ikut saja. Ingin selamat, ikut saja dengan Guru Agung Pangsabahaus. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kebahagiaan untuk kita semuanya. Sekali bisa menyampaikan. Mudah-mudahan ikhwan akhwat terutama yang ada di MOI ini semua mungkin dibisahkan untuk hadir manakib di Masjid At-Ta'awun Puncak hari Ahad. Besok hari Ahad tanggal 18. Insya Allah dihadiri zahir dan batin oleh Guru Agung Pangresa Awas. Mungkin semuanya dibisahkan untuk hadir. Terima kasih Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Piatno. Terima kasih semua para wakil talqin, pemangku manakib, kesepuhan, semuanya. Terima kasih yang sudah selalu setia di manakib online open semuanya. Moga kita terus dilimpahi keberkahan segalanya semuanya selamanya. Terhormati pengusaha Awas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Maafkan saya lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.